Hai semua, selamat datang kembali di Nonton with Mr. A. Masih bersama Mr. A di sini, dan kali ini kita akan membahas film Justice League yang berbeda dari biasanya, yaitu Justice League Gods and Monsters. So, seperti biasa, spoiler warning buat kalian dan mari kita mulai. Film ini diawali di planet Krypton akibat dari Jenderal Zod menggunakan inti Krypton untuk menjalankan mesin perangnya. Hal tersebut membuat inti Krypton tidak stabil dan membuat Krypton dihadapkan dengan kehancuran besar. Melihat hal tersebut, ilmuwan bernama Jor-El dan istrinya Lara-El berencana untuk mengirim pengetahuan tentang Krypton beserta keturunan mereka keluar dari planet Krypton. Namun saat persiapan sudah selesai dan hanya membutuhkan DNA dari Jor-El, tiba-tiba Jenderal Zod menerobos masuk dan menghentikan rencana mereka. Zod yang gila kekuasaan berpikir jika ada keturunan Krypton yang berhasil selamat, maka keturunan tersebut haruslah keturunan dirinya. Zod pun langsung memasukkan DNA-nya ke dalam Kryptonian Rocket dan langsung meluncurkan roket tersebut keluar dari planet Krypton. Setelah itu, planet Krypton meledak dan Kryptonian Rocket berisi keturunan Zod berhasil mendarat di bumi dengan selamat. Namun saat pemerintah Amerika yang dipimpin oleh Lex Luthor datang untuk memeriksa roket tersebut, ternyata bayi yang ada dalam roket tersebut telah diambil oleh sepasang suami istri. Bertahun-tahun kemudian, anak dari Zod yang diberi nama Hernan Guerra dan mengambil identitas Superman membentuk Justice League bersama dengan Dr. Kirk atau Batman yang seorang vampir dan Becca atau Wonder Woman yang seorang New God. Namun berbeda dari Justice League yang biasa kita bahas, Justice League bentukan Hernan lebih brutal dan tidak segan untuk membunuh lawannya. Mereka bertiga menyergap sekelompok teroris di tempat persembunyian mereka dan langsung membantai seluruh anggota teroris tersebut walau sudah diperingati oleh Jenderal Trevor. Nice little bloodbath. Was this really necessary? Karena para aksi Justice League yang main hakim sendiri membuat sebagian warga mulai takut dan melakukan demo untuk memaksa Justice League menghentikan aksi mereka. Namun para Justice League yang melihatnya tidak memperdulikannya dan tetap berencana untuk menjalankan aksi-aksi mereka. Di lain tempat, Dr. Victor Fries yang sedang memeriksa kadar karbon dioksida tiba-tiba didatangi oleh sebuah robot bernama Metal Man yang memiliki ciri-ciri yang menyerupai Batman. Dr. Fries berusaha untuk kabur, namun Metal Man berhasil menangkapnya dan langsung membunuh Dr. Fries seolah-olah Batman lah yang membunuhnya. Di lain tempat, Dr. Ray Palmer yang baru kembali dari menemui temannya tiba-tiba didatangi juga oleh Metal Man, namun memiliki ciri-ciri yang menyerupai Wonder Woman. Metal Man tersebut membunuh Dr. Palmer dan meninggalkan bekas seolah-olah Wonder Woman lah yang melakukannya. Selanjutnya, Dr. Silas Stone dan anaknya Victor sedang melakukan uji coba senjata juga didatangi oleh Metal Man seperti sebelumnya, namun kali ini menyerupai ciri-ciri Superman. Dan Metal Man tersebut juga langsung membunuh mereka berdua menggunakan metode yang mirip seperti yang Superman gunakan. Paginya, para polisi pun langsung mengolah TKP dan Superman juga datang untuk melihatnya. Namun saat Superman sedang melihat kondisi TKP, tiba-tiba Batman menghubunginya dan memberitahu Superman jika Dr. Silas bukanlah satu-satunya ilmuwan yang tewas. Batman pun menunjukkan kepada Superman gambar mayat dari Dr. Fries yang memiliki luka gigitan di lehernya. Batman juga memperlihatkan truk milik Dr. Palmer yang memiliki jejak hak di truknya serta jejak laser beam yang berada di gudang milik Dr. Silas. Superman yang mendengarnya pun agak sedikit kesal karena seseorang berusaha untuk mengganggu Justice League. Mereka bertiga pun langsung berbagi tugas. Batman mencari tahu keterkaitan antara ketiga ilmuwan sebelumnya. Wonder Woman mencoba untuk mengais informasi dari Trevor, sedangkan Superman akan menemui Lois Lane untuk menghandle media massa. Selanjutnya, Batman pergi ke Gotham University untuk mencari informasi di kantor milik Dr. Silas. Di sana, Batman menemukan sebuah file project bernama Fair Play yang dikerjakan oleh ketiga ilmuwan sebelumnya, serta sekelompok ilmuwan yang salah satunya adalah William Magnus, sahabat lama dari Batman. Batman pun langsung menyalin semua data tersebut, dan saat ia melihat foto kelulusan Dr. Silas, ternyata Dr. Silas juga merupakan anak didik dari Luthor sama seperti dirinya dulu. Batman pun langsung mengingat masa lalunya saat dirinya masih duduk di bangku universitas dan belum menjadi seorang vampir. Saat itu, Batman atau Kirk yang masih menjadi manusia didiagnosa memiliki limfoma atau kanker kelenjar getah bening. Kirk dibantu dua sahabatnya, Will Magnus dan Tina, memulai project science untuk mencari obat dari kanker Kirk dengan menggabungkan nanobots karya Will serta racun kelelawar yang sudah diteliti oleh Kirk sebelumnya. Namun saat proyek mereka selesai dan Kirk mencoba serumnya, ternyata serum yang mereka ciptakan malah membuat Kirk menjadi seorang vampir.
Setelah mengetahui sahabatnya, Dr. William atau Will terlibat dalam Project Fairplay, Batman pun langsung pergi menuju ke kediaman Will. Di rumah Will, Dr. Karen juga terlibat dalam Project Fairplay, menganggap jika para Justice League lah yang membunuh ketiga ilmuwan sebelumnya. Setelah itu Batman datang dan langsung bertanya kepada Will apa itu Project Fairplay. Namun karena Will terikat kontrak, hal tersebut membuat dirinya tidak bisa memberitahu Batman dan Batman yang mendengarnya pun langsung segera pergi dari sana. Kembali ke Superman di Metropolis, ia pergi untuk menemui Lois Lane dan mengajaknya berbicara tentang Dr. Silas. Superman mengajak Lois ke Justice League Tower dan menjelaskan kepada Lois jika Dr. Silas sebenarnya sedang bekerja untuknya untuk memperbaiki file rusak yang berada dalam Kryptonian Rocket yang mungkin dapat membantu peradaban manusia. Namun karena ketiga kejadian sebelumnya yang menimpa para ilmuwan, hal tersebut membuat Lois Lane tidak bisa langsung percaya kepada Superman. Di lain tempat, Wonder Woman pergi mendatangi Steve Trevor untuk mendapatkan informasi. Trevor memberitahu Wonder Woman jika jasad Dr. Palmer telah ditemukan tewas teriris menjadi dua. Namun sebelum itu, Trevor sempat mengungkit kisah cinta lama Wonder Woman yang membuatnya teringat tentang masa lalunya. Dulu sebelum datang ke bumi, Wonder Woman atau Becca yang merupakan cucu Highfather dijodohkan oleh Orion, anak dari Darkseid, untuk menyatukan kedua kerajaan. Namun tujuan utama dari pernikahan tersebut sebenarnya untuk membantai para apokaliptian yang nanti direncanakan setelah pesta pernikahan. Namun sebelum hari pernikahan, Orion yang ternyata memiliki sifat yang berbeda dari Darkseid datang menemui Becca dan mengajaknya jalan-jalan. Orion juga menghadiahkan sebuah pedang kepada Becca yang dilengkapi oleh Mother Box. Dan karena kebaikan Orion tersebut, Becca pun mulai jatuh cinta kepada Orion. Hari pernikahan pun datang dan tepat setelah pernikahan tersebut, Highfather langsung memerintahkan seluruh anak buahnya untuk membantai para apokaliptian termasuk Darkseid. Namun Orion yang melihat hal tersebut tidak bisa tinggal diam dan setelah itu Highfather pun terpaksa membunuh Orion. Karena hal tersebut, Becca yang sakit hati atas kematian Orion marah kepada Highfather dan memilih untuk pergi meninggalkan keluarganya. Selanjutnya di Metropolis, Lois Lane merilis berita tentang penyebab dari kematian ketiga ilmuwan sebelumnya. Dari bukti-bukti yang didapat, semua bukti tersebut mengacu ke masing-masing member dari Justice League. Selagi Wonder Woman dan Superman mengamati berita tersebut, di Gotham, Batman diam-diam mengawasi pertemuan antara ilmuwan-ilmuwan yang terlibat dalam Project Fairplay. Namun tiba-tiba 3 buah boom tube muncul di sana dan dari sana keluar ketiga Metal Man yang langsung membantai para ilmuwan. Setelah itu Superman dan Wonder Woman datang membantu, namun karena para ilmu sudah dihabisi, ketiga Metal Man tadi pun langsung bergegas pergi. Setelah kepergian ketiga Metal Man tadi, Superman berhasil menemukan satu ilmuwan yang berhasil selamat yang ternyata adalah Will. Justice League pun langsung membawa Will ke tower mereka dan merawatnya di sana. Setelah itu para Justice League pun bertanya-tanya siapa yang bertanggung jawab atas penyerangan tersebut. Selanjutnya Batman menyarankan Superman untuk menemui Lex Luthor yang mungkin dapat membantu mereka. Superman pun pergi menuju lokasi Luthor dan berbicara kepadanya. Di sana Luthor mengungkapkan kepada Superman jika sebenarnya file-file yang ada di Kryptonian Rocket milik Superman adalah file salinan yang telah dirubah oleh pemerintah. Luthor pun memperlihatkan file aslinya kepada Superman dan Superman yang selama ini percaya jika ayahnya adalah orang baik langsung terkejut ketika melihat ayahnya ternyata adalah seorang penjahat. Superman pun terlihat kecewa dan meminta kepada Luthor semua file-file asli yang berada di dalam roketnya. Luthor pun memberitahu jika file-file tersebut berada di tangan Waller, tapi Superman harus berhati-hati karena pemerintah memiliki Project Fairplay yang mungkin dapat membunuh Superman. Superman pun bergegas pergi, namun sesaat setelah kepergiannya, salah satu Metal Man tiba-tiba datang dan meledakkan satelit yang ditinggali oleh Lex Luthor. Pemerintah yang mendapatkan laporan adanya Superman di saat satelit tersebut meledak langsung memulai Project Fairplay dan mengerahkan para pasukan menuju Metropolis. Justice League Tower pun dikepung oleh para pasukan khusus dan para Justice League dipaksa keluar untuk menyerahkan diri. Superman dan Wonder Woman pun pergi keluar untuk berargumen, namun karena kearoganan Superman, argumen tersebut diakhiri dengan peperangan antara Justice League melawan pemerintah.
Selagi para Justice League sedang bertarung di dalam tower, Batman tiba-tiba didatangi oleh Tina yang sebenarnya adalah Platinum. Batman pun langsung ditahan dan Platinum pergi mendatangi Will serta menyuntikkan nanobot untuk menyembuhkan Will. Will pun datang menghampiri Batman dan Batman yang melihatnya pun langsung bertanya-tanya apa yang terjadi dengan Tina. Will pun menjelaskan jika ia tidak sengaja membunuh Tina setahun setelah pernikahan mereka karena cemburu melihat Tina lebih mencintai Batman atau Kirk. Dan di sana juga terungkap jika dalang dari perubahan Kirk menjadi vampir sebenarnya adalah Will sendiri. Setelah itu Metalman buatan Will datang membawa sebuah alat. Will pun menjelaskan setelah ia membunuh Tina, dirinya mendapatkan sebuah ide untuk menyatukan seluruh pikiran manusia menggunakan nanobot buatannya agar tidak ada lagi penderitaan di seluruh dunia. Namun karena mesin tersebut membutuhkan energi yang besar, Will pun menciptakan skenario agar dirinya dapat masuk ke dalam Justice League Tower dan mengambil energi dari kryptonian roket milik Superman. Di luar tower, Superman dan Wonder Woman yang terpojok diancam akan dibunuh oleh Trevor sampai tiba-tiba Lex Luthor datang menggunakan boom tube-nya. Luthor pun langsung memberitahu Trevor jika Will adalah dalang dari aksi-aksi sebelumnya. Selagi Will bersiap untuk menjalankan rencananya, di luar tower Superman dibantu oleh pemerintah berusaha untuk masuk ke dalam tower yang dilindungi oleh pelindung tak tertembus. Setelah itu di dalam tower, Batman berhasil melepaskan diri dan langsung bergegas pergi mematikan pelindung tower. Setelah itu Superman pun datang dan langsung menghadapi ketiga Metalman yang bergabung menjadi satu. Selagi Superman bertarung dengan ketiga Metalman tadi, Batman berusaha untuk menghentikan rencana Will. Wonder Woman pun datang untuk menghadang Platinum agar Batman dapat menghadapi Will dengan leluasa dan Batman pun langsung pergi berhadapan dengan Will. Batman pun berhasil menang melawan Will dan langsung bergegas pergi menghentikan alat milik Will. Namun karena metodenya terlalu barbar, membuat inti dari kryptonite roket milik Superman tidak stabil dan terancam akan meledak. Superman yang melihatnya pun langsung membawa roket miliknya keluar angkasa dan langsung melemparkannya di sana. Setelah itu, Will yang merasa bersalah memutuskan untuk melakukan bunuh diri menggunakan nanobot miliknya yang membuat dirinya menjadi butiran pasir. Seminggu kemudian, karena para Justice League tidak terbukti bersalah dan aksi mereka sebelumnya berhasil menyelamatkan umat manusia, para warga pun mulai bisa menerima kehadiran Justice League. Setelah itu, Wonder Woman berencana untuk pergi kembali ke New Genesis bersama dengan Luthor untuk menghadapi masa lalunya. Dan sebelum pergi, Luthor memberi salinan asli dari Kryptonian File kepada Superman dan mengharapkan agar Superman dapat menggunakannya dalam hal kebaikan. Dan Justice League Gods and Monster pun tamat. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau mau donasi atau follow Instagram Mr. E, bisa cek link di deskripsi. Saya Mr. E, bye-bye.